Hey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Oke, masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya betul, pembelajaran kemarin adalah mengenai hukum bacaan mat. Hari ini kita akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ada sedikit pengumuman. Pengumumannya seperti apa? Begini, link absen tidak akan Bapak serahkan di Google Classroom. Tapi link absen akan Bapak terakan atau Bapak masukkan di dalam deskripsi video ini. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ada beberapa anak-anak yang berbuat curang. Curangnya seperti apa? Begini, ada beberapa yang tidak menonton video tapi sudah mengisi absen. Wah, Bapak nggak suka itu. Jadi link absen akan Bapak terakan di deskripsi video di bawah. Oke, bahasan kita hari ini yaitu mengenai rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kita akan membahas tentang KD 3.1 yaitu tentang Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Dan hadis tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Ya, kita masuk dalam pembahasan. Kita ada 3 pembahasan, yaitu pertama tentang rendah hati, yang kedua tentang hemat, yang ketiga tentang hidup sederhana. Oke, sebelumnya kita akan masuk dulu ke dalam rendah hati. Rendah hati itu juga bisa kita artikan sebagai tawadhu, yaitu merupakan sebuah sikap yang merasa dirinya itu tidak lebih dari orang lain. Ya, jadi dia itu nggak merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain atau orang lain tuh lebih jelek daripada dia. Oke? Dalilnya ada di Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Akan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apabila ada orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Atau bisa kita artikan begini, hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi apabila ada orang jahat nih, bukan jahil ya sebenarnya, orang-orang yang istilahnya ngeledekin kita, mereka itu mengucapkan kata-kata salam. Qalu salama, kata-kata yang mengandung keselamatan. Assalamualaikum bro, assalamualaikum sis, apa kabar segala macam. Jadi mereka itu nggak membalas dengan sebuah kata-kata yang istilahnya menjelek-jelekan mereka lagi, menjelek-jelekan orang yang menjelek-jelekan dia. Oke ya, itu adalah orang-orang yang rendah hati. Kandungannya ada 3. Oke, yang pertama, orang-orang yang rendah hati itu bisa kita sebut juga dengan ibadur rahman. Jadi ibadur rahman itu adalah gelar bagi orang-orang yang tawadhu. Wa ibadur rahman, ya oke. Wa ibadur rahman. Jadi ibadur rahman itu adalah gelar bagi orang-orang yang bersifat tawadhu. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang berjalan dengan rendah hati di muka bumi. Jadi dia itu enggak sombong, enggak. Yang ketiga, ibadur rahman itu adalah orang-orang yang merasa dirinya itu kecil. Enggak merasa kita itu lebih besar daripada orang lain. Justru merasa dia itu lebih kecil daripada orang lain. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang rendah hati, dia itu selalu ingin mencari apa kelemahan diri dia. Kurangnya saya apa? Kenapa dia bisa lebih hebat daripada saya? Enggak bilang, woi gue lebih hebat pada dia, gue bisa ini, dia nggak bisa. Sorry aja enggak seperti itu ya. Jadi orang-orang yang rendah hati itu merasa dirinya itu ilmunya itu lebih kurang daripada orang lain. Nggak merasa ilmunya dia lebih tinggi daripada orang lain. Tips untuk menjadi orang yang rendah hati, yang pertama jangan sombong. Oke? Jangan pernah sombong. Karena gini, tidak akan mencium surga. Tidak akan mencium bau surga sedikit pun orang-orang yang memiliki rasa sombong di dalam hatinya.
meskipun hanya sebesar biji zarah. Jadi hati-hati ya bagi orang-orang yang sombong, baunya surga aja itu nggak akan kecium sama dia. Tips yang kedua yaitu bermimpilah yang tinggi. Kenapa? Jadi gini, orang-orang yang punya mimpi yang tinggi itu punya step-step yang harus dia lakukan dulu. Ya. Dengan dia melakukan step pertama ada, misalnya dia mau jadi dokter nih. Jadi dokter itu kan harus punya IQ yang tinggi ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi step pertama dia lulus sekolah dengan nilai tinggi, tapi dia tidak pernah merasa dirinya itu lebih hebat daripada orang lain. Dengan merasa dirinya itu lebih ilmunya lebih jelek daripada orang lain, dengan begitu dia akan mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Ilmu yang lebih banyak lagi. Meskipun nilai saya lebih tinggi, ternyata di SMA, nih, waduh, nilai orangnya lebih tinggi. Gimana caranya saya lebih hebat dari dia lagi? Jadi lebih bagus lagi dari dia nilainya. Dia akan berusaha terus. Jadi yang tips yang kedua adalah bermimpi yang tinggi. Yang ketiga yaitu membaur atau berinteraksi dengan orang lain. Coba deh, kamu orang istilahnya ngobrol dengan orang-orang yang lebih tua. Ya, kalau untuk orang-orang yang istilahnya rendah hati, dia itu akan merasa, oh iya ya, ilmu Bapak ini lebih banyak daripada saya. Kenapa saya harus sombong? Oke? Atau mungkin orang-orang yang sebaya kalian yang istilahnya ilmunya itu lebih tinggi daripada dia. Wih, dia bisa ini ternyata. Kenapa gue selama ini nyombong seperti itu? Begitu kan? Oke, kita akan membahas tentang hadisnya. Hadisnya ada. Nih hadisnya akan Bapak bacakan. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbaru wada'ahu Allah." Siapa yang tawadu, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan rendahkan. Jadi hati-hati ya. Boleh aja di sini dia istilahnya pelenta-pelente orang-orang yang sombong itu, pelenta-pelente segala macam. Tapi ingat di akhirat itu ada balasan dari Allah. Untuk orang-orang yang tawadu, derajatnya akan Allah tinggikan lagi. Orang-orang yang sombong akan kamu kata Allah. Ya, jadi jangan pernah menjadi orang yang sombong. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang hemat. Hemat ini bisa kita artikan berhati-hati dalam membelanjakan harta. Membelanjakan harta. Jadi dia itu menggunakan dan membelanjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Jadi orang-orang yang hemat ini istilahnya kalau dia belanja karena dia butuh, bukan belanja karena dia pengen. Hati-hati ya, beda butuh dengan pengen. Oke? Belanja karena butuh dengan belanja karena pengen itu berbeda. Hati-hati untuk teman-teman sekalian. Dalilnya ada di Quran surat Al-Isra ayat 27. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Sesungguhnya al-mubazzirina, para pemboros, para orang-orang boros, kanu adalah ikhwana, saudara-saudara asyayatin, syaitan. Hati-hati, orang-orang yang boros ini adalah saudaranya setan. Wa kana syaitan, dan setan itu lirabbi kafuro, ingkar kepada Tuhan. Oke, hati-hati ya. Jadi orang-orang yang boros ini hati-hati. Jadi boros itu bukan berarti hanya membelanjakan. Ada satu hal yang boros, tapi kalian istilahnya nggak sadar kalau itu boros. Contohnya seperti apa? Contohnya pada saat kalian sholat. Kalian sholat pakai air sebanyak-banyaknya aja, semau kalian aja. Hati-hati, itu bisa termasuk dalam kata boros. Kalian nggak sadar orang-orang di NTT pada saat kemarau dia harus jalan 5 kilo buat ngambil air minum. Itu harus kalian pikirkan. Mereka buat ngambil air saja jalan 5 kilo, bisa sampai 10 kilo. Kalau ada yang bilang sumber air sudah dekat, hati-hati, banyak yang belum dekat, ya. Kandungan Quran surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama, boros itu adalah orang-orang yang saudaranya
syaitan. Syaitan itu sangat ingkar kepada Allah. Dan orang-orang, jadi dalam kesimpulannya orang-orang boros itu sangat dibenci dan dilarang oleh Allah. Tips untuk menjadi orang yang hemat seperti apa sih? Yang pertama, jelas rajin menabung. Ini sudah sangat jelas rajin menabung. Yang kedua, cerdas. Cerdas dalam apa? Cerdas dalam membelanjakan harta. Dia itu bisa membedakan mana yang dibutuh, mana yang pengen. Pengen itu adalah sebuah kemewahan. Wih, gue pengen ini loh. Berarti dia pengen sebuah kemewahan. Oke? Selanjutnya adalah prioritas. Dia mampu, gini, dalam membelanjakan sebuah harta, dia itu bisa mampu dalam merankingkan istilahnya ya. Mana sih ranking 1? 1 berarti kita harus beli, kita ini butuh banget. Kita butuh banget. Ini harus dibeli, kalau nggak ada, ya apapun yang kita pengen nggak jalan. Ranking 2, selanjutnya sampai 3. Jadi dia itu belanja sesuai dengan prioritas, sesuai dengan ranking kebutuhannya. Nggak sembarangan belanja. Belanja online, wah ketemu bagus barangnya nih, beli ah. Enggak, jangan betul ya. Jadi orang-orang yang hemat itu adalah dia bisa memprioritaskan mana yang dibutuhkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah jangan bermewah-mewahan. Ingat, HP ini barang mewah loh. Bukan bapak gua kan bisa beli. Jangan bilang gitu. HP ini untuk anak zaman sekarang ya, ini adalah barang mewah. Kalian bisa dibelikan HP 1 juta aja, udah alhamdulillah ya. Jadi jangan bermewah-mewahan. Selanjutnya adalah jangan boros dan jangan pelit. Jangan boros, jangan pelit. Jangan juga. Jadi kalau kita membelanjakan harta itu jangan sembarangan belanjain ya. Tapi juga jangan pelit. Karena kita butuh ini, tapi kan besok mau beli ini. Janganlah. Jangan. Kalau emang itu butuh ya beli. Gitu loh. Ya, kalau emang kita butuh sebuah barang dan barang itu emang kita harus punya, ya beli. Tapi jangan juga boros. Hadisnya ada, tentu saja hadisnya ada. Qulu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfi wala makhilah. Makanlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak angkuh. Hadis sahih riwayat Al-Nasa'i 2512, Ibnu Majah 3595 dan Ahmad 6408. Bisa kita cari itu. Ini hadisnya sahih banget nih. Makan. Ya makan seadanya aja. Kalau emang lapar ya beli aja. Kalau emang gak ada nasi, beli nasi Padang. Gak masalah itu. Wah, gue pengen ke steak inilah. Sonolah. Kafe ini kan bagus, Pak. Itu sudah bermewah-mewahan. Nah. Makan itu seadanya aja. Makan kalau lapar. Jangan berlebihan, jangan juga kurang. Kurang, kalian pasti bakal pengen makan lagi. Pas nggak di jamnya lagi kan. Berlebihan juga tidak boleh. Bersedekah juga, jangan berlebihan. Di kantong kalian ada 10.000 nih misalnya. Ada 10.000, ongkos naik angkot 5.000. Buat makan, ya oke lah, buat jajan, buat cemilan kita ambil aja 3.000. Tapi karena kalian pengen istilahnya, wah biar pahala gue banyak nih, udah 5.000 aja gue sedekahin. Jangan berlebihan dalam bersedekah. Sesuaikan dengan kemampuan kalian. 3.000 kalian buat jajan, istilahnya buat nyemil, buat makan, beli gorengan, beli mie, segala macam. Gunakan buat beli mie. Yang disedekahkan 2.000-nya. Jangan 5.000 kalian sedekahkan. Itu salah. Itu perilaku yang salah ya. Bersedekah itu nggak boleh berlebihan. Tapi nggak boleh juga kita bisa sedekah 2.000 nih. 1.000 aja sedekahin ya. Enggak, kalau bisa sedekah 2.000, kasihkan 2.000-nya itu. Berpakaian. Wah, hati-hati nih. Jilbab style lah. Alah, ya seadanya aja. Nggak usah berlebihan. Saya butuh jeans, beli jeans. Saya butuh kaos baru karena yang lama sudah robek atau yang mungkin sudah buluk ya.
wajar kalau barang sudah buluk, kita mau beli lagi itu wajar. Tapi kalau barangnya masih ada satu lemari, masih ada dalam satu lemari itu nggak pernah kita pakai, itu sudah dalam perilaku boros. Jadi tidak berlebihan dan tidak juga angkuh. Lalu kita akan masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang hidup sederhana. Hidup sederhana ini adalah wajar dan secukupnya. Sederhana merupakan perwujudan dari sikap rendah hati dan hemat. Orang rendah hati dan orang hemat pasti hidupnya sederhana. Nggak neko-neko. Ada dibeli, ada dimakan, nggak ada ya udah. Itu orang sederhana, ya. Sekali lagi, sederhana merupakan perwujudan sikap dari rendah hati dan hemat. Dalilnya ada di Quran surah Al-Furqan ayat 67. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Maksudnya, jadi kita itu kalau belanja, membelanjakan harta itu nggak berlebihan dan nggak juga kikir. Jadi kita tuh ada di tengah-tengah antara tidak berlebihan dan tidak pelit. Kalau emang kita, ya Bapak bilang tadi ya, kalau emang kita butuh nih barang ini, ngapain kita nggak beli? Oke? Tapi karena kita butuh, bukan karena kita pengen. Kalau emang kalian punya celana dan udah robek, segala macam, beli aja yang baru. Kalau emang tidak bisa beli yang baru, beli aja sarung. Karena itu sudah istilahnya ya, sarung itu kan universal ya, jadi pakai kemana-mana juga. Kandungannya, yang pertama, sederhana merupakan perwujudan dari muslim sejati. Oke, muslim sejati, karena tadi sudah ada ayatnya, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir merupakan saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Mau ikut setan? Enggak. Kalau nggak ikut setan berarti kita hidupnya hemat. Sederhana merupakan perwujudan dari hidup hemat. Jadi orang-orang yang sudah sederhana merupakan perwujudan dari muslim sejati. Sederhana. Yang kedua adalah sederhana tidak pelit dan tidak kikir. Sederhana juga menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tidak berlebihan. Tips untuk hidup sederhana. Wah, ini paling gampang. Hidup sederhana merupakan perwujudan dari hidup sehat, hidup rendah hati, dan hidup hemat. Selama kita menjalankan tips-tips dari rendah hati dan hemat, maka itu sudah kita melakukan tips-tipsnya untuk hidup sederhana. Hadisnya ada? Wah, hadisnya ada. Ini panjang bener, Bapak bacakan artinya aja ya. Dari Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang yang makan yang lebih baik dari orang yang makan dari hasil usahanya sendiri. Ini hadis ya, dari Bukhari loh. Ya, jadi gak ada orang yang makan itu lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Kenapa begitu? Gini, karena orang-orang yang sudah bisa mencari duit, dia akan sangat menghargai uang. Karena kalian tahu susahnya nyari duit itu, nauzubillahi min zalik. Nanti kalian akan merasakan, kalian belum merasakan sekarang, ya. Jadi ini kalian simpen dulu hadisnya buat nanti. Sungguhnya Nabi Daud makan dari hasil usahanya sendiri. Nabi Daud itu nggak pernah ngemis. Dia punya penyakit, tahu kan penyakitnya Nabi Daud seperti apa? Nggak pernah ngemis. Dia makan dari hasil usahanya sendiri, nggak pernah minta sama orang lain. Oke ya. Oke, sekian pembahasan dari Bapak tentang hidup rendah hati, hemat, dan sederhana. Oke, sekali lagi absen ada di deskripsi video di bawah. Kalian bisa lihat. Nanti kalian klik saja itu linknya, kalian akan diarahkan ke dalam absen. Untuk tugas akan Bapak serahkan di Google Classroom. Ya, untuk tugas akan Bapak serahkan di Google Classroom. Kalian bisa lihat nanti di sana cara ngumpulnya seperti apa, ada juga di sana. Oke. Pertemuan hari ini kita Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.